Dengan price book value atau PBV rasio di 1,28 kali dan price earning ratio atau PER di 3,62 kali, apakah saham Indika Energi Tbk dengan kode emiten INDI merupakan salah satu saham batubara yang paling murah dan berpeluang untuk menghasilkan keuntungan yang besar? Simak video ini untuk tahu lebih lanjut. Kali ini kita akan membahas tentang saham INDI, di mana saham INDI ini menurut saya menarik. Seperti yang tadi saya udah bilang di awal, berkaitan dengan PBV dan PER-nya. Jadi kita lihat dulu INDI. Di sini saya udah screenshot kok BBHI. Di sini saya screenshot INDI itu berdasarkan RTI bisnis ya. Jadi dia PER-nya di 3,62 dan PBV-nya di 1,28. Sementara kalau kita lihat teman-teman lainnya, misalnya PTBA, itu PER-nya udah di 5, di atas 5. PBV-nya juga di 1,89. Jadi udah di atas 1,5 gitu ya. Kalau kita lihat Adro, PER-nya udah 4,81, PBV-nya juga udah di atas 1,5, udah di 1,69. Kita lihat ITMG, PER-nya masih 3, tapi PBV-nya udah 2 kali bahkan, 2 kali 24. So, satu-satunya saham batubara yang liquid ya, mungkin masih ada saham-saham lainnya, tapi di antara 4 ini, saya memilih INDI dengan PBV yang masih di bawah 1,5, jadi masih 1,28. PER-nya pun yang paling kecil, masih 3,62 kali. Dimana kalau tadi ITMG, oke, ITMG paling kecil ya PER-nya. Nah, itu secara fundamental. Kemudian, setelah saya baca-baca, jadi kalau misalnya batubara itu ada klasifikasinya dari batubara yang paling atas sampai yang paling bawah. Jadi yang paling atas itu ibaratnya batubaranya kayak yang paling panas gitu. Nah, tetapi ada plus dan minusnya. Kalau batubara yang nomor 1 itu dia oke, paling panas, paling bagus lah secara quality. Cuman dia nggak ramah lingkungan, jadi sangat nggak eco-friendly. Sementara di situ ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau nggak salah ISO ya, ISO 1, 2, 3, 4 atau apa. Tinggal komen di bawah kalau mau koreksi. Nah, jadi si Indi ini dia ngejual batubara yang nomor 3. Jadi ada 1, 2, 3, 4, dia yang ketiga. Nah, yang ketiga ini emang harganya itu nggak lebih mahal daripada yang pertama. Jadi yang pertama tuh paling mahal, makin ke bawah makin murah. Cuman yang makin bawah itu semakin eco-friendly, jadi ramah lingkungan. Jadi kalau suatu negara milih yang nomor 1 itu paling mahal, paling panas, tetapi itu nggak ramah lingkungan. Jadi polusinya sangat gede. Kalau yang nomor 4 yang paling bawah itu yang paling murah, mungkin nggak terlalu panas, tetapi dia itu eco-friendly. Nah, si ini dia di nomor 3. Kenapa menurut saya menarik yang di nomor 3 dan nomor 4? Karena suatu negara itu, negara-negara Eropa, setahu saya, seperti kayak Jerman dan lain-lain itu, dia udah menerapkan sebisa mungkin untuk yang eco-friendly. Jadi walaupun dia masih pakai batu bara, yang which is batu bara kan belum energi, bukan energi terbarukan, tapi sedikit demi sedikit tuh yang paling ramah lingkungan lah. Kalau kita lihat secara teknikal, kenapa saham Indi itu menarik? Jadi yang pertama tadi berkaitan dengan fundamental, itu alasan pertama, dengan PBV yang masih paling murah. Alasan yang kedua adalah di sini kalau kita pakai monthly itu kan highest-nya kan di 4630. Ya udahlah ya nggak pas. Di 4630 di mana kalau Indi itu pakai weekly aja deh. Nah, di 4630 highest yang kemarin ya. Bukan all time high ya. All time high-nya tuh 5.000 lebih. Nah, di sini dia membentuk yang namanya, tahu nggak kalian namanya teori apa? Jadi ini adalah teori namanya Fund Principle. Di mana suatu saham yang bergerak downtrend berubah menjadi uptrend setelah
dia 3 kali, 3 fase ngebreak yang namanya apa ya, new high-nya. Jadi contoh ya, saham ini setelah dia downtrend cukup parah dari atas sini, kan titik loss-nya di sini. Wait. Ya kan, titik loss-nya kan di sini. Kemudian dia naik signifikan sampai di sini. Sampai di sini dia terpentok. Mengalami koreksi. Nah, itu koreksi yang pertama. Lalu kemudian turun, dia break, terus ya koreksi ini garis trendline ke bawah, downtrend. Lalu dia break, di sini dia terpentok lagi. Wait, nggak kelihatan ya. Di sini dia terpentok lagi. Lalu kemudian turun. Lalu trendline-nya di break lagi, di sini dia terpentok lagi. Nah, jadi ini 3 kali. Jadi kalau kita pakai Google nih, Fan Principle, di mana suatu saham yang bergerak itu berdasarkan Fan Principle, itu sebisa mungkin kita beli saat by the third breakout. Jadi breakout garis yang ketiga. Gitu ya. Jadi misalnya kita lihat di sini 1, 2, 3 baru setelah itu bakalan kenceng. Karena setelah dia nge-breakout yang ketiga, berarti itu tandanya sudah menjadi akhir dari downtrendnya. Nah, di area sini berarti kan menjadi resisten. Yang sekarang lagi coba untuk di break. Jadi kalau soon or later 3120-nya ini di break, berarti dia udah melewati 3 kali tahapan dari downtrend line-nya. Berarti sudah resmi dia menjadi uptrend secara jangka panjang. Jadi ini pakai jangka panjangnya. Jadi kalau dibilang sekarang Indi itu jangka panjangnya masih downtrend atau udah uptrend sih kok? Jawabannya masih downtrend. Karena masih belum ngebreak yang ketiganya. Kalau udah ngebreak yang ketiga baru jadi uptrend secara jangka panjang. Itu alasan yang kedua. Jadi ada Fan Principle. Alasan yang ketiga adalah kalau kita, saya hapus dulu ya biar nggak banyak gambar-gambar. Alasan ketiga kenapa Indi itu menarik, kalau kita masukin indikator MA 50, 100, dan 200. Nah, kita bisa ngelihat dari rally sebelumnya, jadi ini di tahun 2017. Di mana kalau kita mau berusaha menganalisis memakai trend line, itu kita bisa menggunakan yang namanya moving average. Nah, jadi suatu trend line itu kalau dikatakan uptrend di saat garis yang paling atas itu dari yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi di sini yang merah kan MA50, MA100, MA200. Kalau downtrend dia kebalikannya. Jadi yang atas itu yang MA200, MA100, dan MA50. Jadi kebalikannya dari yang ini. Nah, suatu saham di mana dia downtrend dan berubah arah menjadi uptrend, di situ tanda yang pertama adalah MA50 dan MA100 crossing. Jadi di sini. Itu crossing. Jadi kan dia 3 turun ke bawah, lama-kelamaan di crossing biar berubah posisi. Kalau di sini kan jelas, yang hijau yang atas. Jadi ini MA200 yang hijau, yang biru MA100, yang merah MA50. Nah, ini mau balik ke uptrend berarti mau tukar posisi. Yang tadinya MA50 warna merah ini paling bawah, dia posisi jadi paling atas. Jadi yang pertama adalah dia crossing dengan MA100. MA100 ini kan posisinya di tengah, jadi yang biru ini selalu di tengah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah di mana MA50 ini crossing dengan MA200. Jadi MA50 yang tadinya itu di paling bawah, crossing jadi di paling atas. Dan fase yang terakhir adalah di mana MA100-nya menyusul, dia kembali ke tengah. Jadi kita ulang ya. Jadi kalau di sini kan dia downtrend.
kenceng. Oke. Lalu di sini dia yang pertama dia breakout. Dia apa namanya crossing. Jadi di kotak yang kuning ini yang pertama ini saya kasih warna putih deh. Jadi yang pertama ini posisi yang pertama ini adalah MA 200, MA 50 dan MA 100. Kan di sini kan MA apa namanya? MA 50-nya udah berada di tengah, ya kan? MA 50-nya udah berada di tengah. Jadi yang warna biru di atas, di bawah, yang warna merah di tengah, yang warna hijau di atas. Kemudian yang crossing berikutnya adalah di sini, di mana yang warna merah atau MA 50 sudah pada tempatnya, yaitu tempatnya di paling atas. Kan kalau uptrend itu yang paling atas, yang paling kecil MA-nya. MA 50 udah berada di paling atas nih. Cuman problem selanjutnya, MA 200-nya masih di tengah. Kan harusnya MA 200 itu di bawah. Nah, makanya yang terakhir yang betul-betul menjadi confirm bahwa dia sudah menjadi uptrend yaitu MA 200-nya crossing ke bawah dan MA 100-nya jadi di tengah. Jadi akhirnya begitu crossing di sini maka saham itu akan bergerak rally. Karena sudah pada tempatnya yang MA 50 paling atas, MA 200 paling bawah. Makanya kan di saat crossing ini dia rally naik ke atas. Begitu juga dalam saham Indi, ini kan kita pakai harga di 2017. Di sini sudah mulai kejadian lagi sama seperti di tahun 2017. Yang pertama itu yang paling bawah crossing dengan yang tengah, ya kan? Sama seperti tadi. Kemudian dia kan berarti kan posisinya sekarang yang warna merah di tengah, hijau di atas, biru di bawah. Lalu kemudian yang warna merah ini crossing. Jadi sekarang udah oke nih, posisinya udah pas, MA 50 di paling atas. Cuman yang warna hijaunya masih di tengah. Harusnya kan yang warna hijau itu di bawah kalau mau uptrend. Ini sudah menjadi pertanda di mana terjadi crossing di sini. Jadi ini udah terjadi crossing antara MA 100 dan MA 200. Berarti kalau besok katakanlah dia naik lagi, berarti warna biru ini akan kembali ke atas. Nah, ini sudah siap menjadi suatu sinyal buy bahwa saham Indi siap untuk terbang atau naik lebih tinggi. Karena kita menggunakan kejadian di tahun 2017 aja sama. Jadi di tahun 2017 ini juga seperti ini. Jadi di moving average ini di mana biru dan hijau berpotongan, di sini juga biru dan hijau baru berpotongan kemarin atau 2 hari yang lalu. Ini menjadi suatu tanda, habis ini langsung naik kenceng, ya harusnya habis ini juga Indi naik kenceng. Itu alasan yang ketiga dengan moving average. Jadi yang pertama fundamental, yang kedua fund principle, yang ketiga moving average. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu dengan pola secara daily. Kan kita kan dari tadi kan ngelihat pakai weekly ya. Ngelihatnya pakai jangka panjang. Secara jangka pendek atau jangka menengah, di sini itu ada beberapa pattern. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat di sini mungkin lagi projection bikin pattern yang namanya cup and handle. Jelas ya. Ya saya pikir udah banyak lah YouTube yang bahas kalau Indi itu potensi cup and handle gitu kan. Kalau cup and handle itu targetnya berapa ya? Berarti setinggi cupnya dari sini kita copy, kita paste bisa ke harga berapa nih? 3.800 lah kurang lebih. Ini cup and handle. Ini pattern pertama yang mungkin terjadi di Indi. Lalu kemudian ada pattern yang kedua yang menurut saya juga mungkin terjadi. Kalau yang mungkin orang-orang sepertinya kurang. Dimana kalau kita bikin kayak gini, nah ini kan namanya juga ada pattern yang bisa dibilang ini itu symmetrical triangle. Atau bahkan kalau pakai weekly itu ini bisa dijadikan bullish pennant.
yang tingginya dari bawah sini ke atas. Kita copy, kita paste. Nah, akan menghasilkan untuk naik ke 4370. Hampir sama dengan judul video ini. Itu pattern yang kedua. Ada lagi pattern yang ketiga, yaitu ascending triangle. Kenapa ascending triangle? Kan so far kan pergerakannya dia kepentok resistennya di sini. Ya kan? Ya udah, tinggal tarik garis dari bawah. Ascending triangle. Jadi ada cup and handle, ada symmetrical triangle atau bullish pennant, dan yang ketiga ada ascending triangle. Dan apapun itu pola yang akan terjadi, paling enggak dia akan dari bawah sini ke atas, dia akan berpotensi untuk naik ke harga 4.000 lebih. Ya sesuai dengan judul lah paling enggak minimal. Itu alasan yang keempat. Jadi dengan dari 4 alasan ini, di mana fundamental PBV-nya paling murah, dia itu menjual call yang ramah lingkungan, lalu juga masih perang Rusia, sentimen, dan lain sebagainya, itu fundamental. Lalu yang kedua, secara weekly ada fund principle, dia mau breakout yang ketiga dari downtrendnya, dari fund principle. Lalu yang alasan ketiga adalah moving average-nya, di mana moving average MA 100 dan MA 200 sudah mau berpotongan, bahkan suatu tanda seperti tadi yang sudah dicontohin. Kalau ada yang masih bingung, ditonton lagi videonya ulang. Alasan yang keempat, ada berbagai banyak bentuk-bentuk, cup and handle, symmetrical triangle, bahkan juga ada ascending triangle. Dan alasan yang kelima adalah sentimennya masih banyak. Rusia sama Ukraina masih perang, masih gitu-gitu aja. Jerman katanya sudah mulai kehabisan dan mau impor dari Indonesia. Dan biasanya negara-negara Eropa itu ya memakainya kayak gini sih. Dan yang paling penting itu, yang paling saya suka adalah di mana Indi itu salah satu saham yang belum nge-break all time high-nya. Last high-nya. Jadi kan semua kan pada terbang nih di bulan-bulan Maret. Area sini tuh belum di-break sama Indi. Dia ini salah satu saham yang menurut saya ketinggalan. Kayak contoh nih, Adro. Adro itu dia udah nge-break. Jadi area sini kan udah di-break sama dia. Adro udah nge-break. ITMG udah duluan nge-break, udah bikin new high gitu kan. Di sini sama. Udah bikin new high, udah ke atas. PTBA lebih kenceng lagi, udah bikin new high lagi. Walaupun sama-sama belum bikin all time high ya. Kan di sini kan udah bikin new high. Satu-satunya Indi doang yang belum bikin new high. High-nya masih di sini, belum bisa ditembus. Ya, sooner or later menurut saya ditembus. Jadi itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kalian. Join Telegram kita di atas t.me/freedomcuan gratis. Di situ kita bisa ada edukasi-edukasi dan ya sesekali lah ngasih-ngasih sinyal-sinyal trading buat saham-saham yang day trade gitu. Pokoknya semua ada di grup. Dan thank you buat yang udah nonton. Kalau mau komen aja mau video apa. Nanti kalau misalnya cocok saya buatin videonya. Goodbye.